Selanjutnya dari Agmia dari Timika, Papua. Mau bertanya di program Tajam tentang otoritas Alkitab, Pak Pendeta. Kalau Alkitab kita saat ini sebelumnya adalah berupa gulungan-gulungan yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda dan tahun penulisan yang berbeda, yang menjadi pertanyaan saya, siapakah dan kapan lembaran kitab-kitab itu disusun dan disatukan menjadi sebuah buku Alkitab yang kita kenal pada saat ini? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali dari Agmia, dari Timika, Papua. Ini artinya Agmia, saudara atau saudari Agmia, betul-betul sangat memikirkan tentang firman Tuhan. Sungguh luar biasa, betapa ajaib. Betul pertanyaan ini, bahwa Alkitab ini pada waktu ditulis masing-masing oleh penulisnya, mereka bukan diatur oleh satu komite yang mengatakan, Musa, kamu tulis ya, nanti itu akan masuk dalam Alkitab. Yeremia, Yesaya, jangan lupa ya, nanti bukumu itu akan menjadi buku yang kesekian dalam Alkitab. Lalu kemudian setelah ditulis, kemudian dibaca ulang, lalu kemudian dilihat, dikoreksi, Yesaya kayaknya kamu salah tulis, bagaimana kalau ini kamu perbaiki sedikit. Bukan seperti pada saat sekarang ini kalau orang mau menulis satu buku atau kumpulan artikel atau kumpulan buku sehingga ada komite yang mengaturnya. Tapi betapa ajaibnya kitab atau Alkitab ini, kitab suci ini, sudah bertahan ribuan tahun lamanya dan telah menuntun jutaan orang untuk percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana sampai ditulis masing-masing dalam tempo waktu yang lebih dari 1.500 tahun? Bagaimana sampai bisa menjadi Alkitab? Sekarang saya sedang memegang Alkitab, cetakan terbitan Lembaga Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, dan sekarang sudah ada banyak sekali Alkitab dalam berbagai macam bahasa, berbagai macam versi, semuanya dimaksudkan untuk menuntun umat-umat Tuhan. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai 5 buku Musa, ya. Sebelum itu saya mau katakan dulu, kalau Perjanjian Lama, maka orang-orang Yahudi biasa menyebutnya sebagai Tanakh, artinya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah artinya 5 Torat Musa, Nevi'im kitab para nabi, dan Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Dan itu semua terdiri dari 39 buku Perjanjian Lama yang sekarang kita pegang. Yang pertama kali menuliskan atau ditulis adalah kitab-kitab Taurat. Itu yang pertama kali. Ada juga para ahli kitab yang mengatakan juga kitab Ayub ditulis oleh Musa, dan artinya dituliskan pada tahun 1000 atau abad yang ke-15 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini sangat jelas, dan Tuhan sendiri berfirman kepada Musa, tuliskanlah. Dan ada beberapa kali peristiwa di dalam Perjanjian Lama di mana kitab Taurat ini dibacakan kembali. Raja-raja, contohnya Raja Yosia, dia meminta supaya kitab Taurat itu dibacakan kembali karena sudah lama kitab itu hanya tersimpan di dalam bait suci, lalu kemudian diminta untuk dibaca kembali. Juga di dalam Keluaran pasal yang ke-24, saya baca ayat ini, Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi yang dibaca adalah kitab perjanjian atau kitab Taurat. Sambutan dari umat Allah waktu itu mengatakan ini adalah firman Tuhan. Jadi no question, betul-betul kitab Taurat itu sejak awalnya telah diterima sebagai firman Tuhan. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Contohnya adalah kitab para nabi. Ada nabi-nabi yang betul-betul
menuliskan di dalam kitabnya yang sekarang kita pegang ini bahwa ada proses penulisan dari kitab yang diberikan atau yang kita terima sekarang ini. Contohnya kita buka dalam Yeremia pasal yang ke 36 ayat yang ke-18. Oke. Bentar, Yeremia pasal yang ke-36 ayat yang ke-18. Oke. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Jadi ada pengarangnya adalah Roh Kudus, dan diucapkan melalui perkataan Nabi Yeremia. Namun pada waktu Nabi Yeremia ini berbicara, ada juru tulisnya, dan juru tulisnya ini memberikan kesaksian. Namanya adalah Baruk. Dia katakan perkataan ini langsung dari mulut Yeremia. Dan kalau kita baca kitab Yeremia, berulang-ulang dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, firman Tuhan datang kepadaku. Ada nabi-nabi palsu juga yang hidup di zaman Yeremia. Contohnya Nabi Hananya yang menubuatkan bahwa orang Israel itu akan ada di pembuangan hanya 2 tahun. Sementara firman Tuhan melalui Yeremia mengatakan 70 tahun, bukan 2 tahun. Tetapi yang benar adalah yang 70 tahun, dan orang makin melihat bahwa ini yang diucapkan oleh Yeremia betul-betul adalah merupakan firman Tuhan. Nah, bagaimana kitab Yeremia ini bisa sampai kepada yang lain? Apakah kitab Yeremia ini juga dibaca oleh orang Israel setelah dituliskan? Coba kita buka dalam Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku untuk timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi pada zaman Daniel sudah ada kumpulan kitab. Dan salah satu dari kitab itu adalah kitab Yeremia yang dibaca oleh Daniel, lalu kemudian Daniel mengatakan bahwa dia temukan bahwa dalam waktu 70 tahun maka timbunan puing Yerusalem itu kemudian akan dibangun kembali. Jadi dia baca. Jadi Daniel sendiri mempelajari kitab-kitab Nabi sebelumnya. Jadi Taurat, kemudian Nabi. Ngomong-ngomong, kitab Daniel untuk pengkategorian golongan kitab-kitab menurut kategorinya, bukan kelas atau level inspirasi, tapi kategorinya. Kitab Daniel ini termasuk dalam Ketuvim atau tulisan-tulisan, bukan Neviim atau nabi-nabi. Yang dimaksud dengan nabi-nabi itu adalah Yesaya, Yeremia, Hosea, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kitab Daniel? Sebab tadi dari Tanakh, Torah, kemudian Neviim, Ketuvim, kita sudah lihat Taurat, oke, itu diakui dan diterima karena tahu betul-betul datang dari Tuhan. Neviim, kitab nabi-nabi, sudah ada contohnya, Yeremia. Bagaimana dengan Ketuvim atau tulisan-tulisan? Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-15, Matius 24, ayat yang ke-15, saya baca ayat ini. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini dari Tuhan Yesus yang juga membaca kitab Daniel. Dan audiensnya pada saat itu, pada waktu dia berbicara adalah murid-muridnya. Lalu pada waktu Matius menuliskannya kembali, ia juga tahu bahwa
pembaca kitab Matius, kepada siapa ia tulis Injil itu, juga mengetahui tentang kitab Daniel. Ini memberikan contoh bahwa tulisan-tulisan atau golongan Ketuvim itu pun diakui. Jadi perjanjian lama itu kurang lebih pada abad yang pertama atau kedua sebelum Kristus sudah set. Perjanjian lama itu pada zaman Yesus tidak diperbincangkan lagi. Buku mana yang firman Tuhan, buku mana yang bukan firman Tuhan. Siapa kira-kira yang kemungkinan besar berperan cukup penting di dalam pengumpulan kitab-kitab ini? Pada zaman dahulu banyak sekali orang yang disebut sebagai ahli-ahli kitab. Bukan saja karena mereka membaca Alkitab, tapi memang mereka mengetahui banyak sekali kitab-kitab yang berisikan atau yang adalah firman Tuhan. Coba kita baca salah satu contoh di dalam Nehemia pasal yang ke-8, Ezra, Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-2 berkata, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Perhatikan di sini bahwa Ezra disebut sebagai ahli kitab. Dan salah satu dari kitab itu adalah kitab Taurat Musa. Apa itu kitab Taurat Musa? Dijelaskan di sini, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi selain kitab Taurat Musa, Ezra dan Nehemia dan mereka yang baru kembali dari pembuangan pun mengetahui ada kitab-kitab yang lain. Sebab waktu itu Yesaya sudah lewat, kemudian Yeremia sudah lewat, dan banyak nabi-nabi yang lain seperti Hosea, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, semua sudah lewat dari masa itu, dan itu sudah menjadi sejarah, namun kitab-kitab itu tetap ada. Dan Ezra hanya salah satu contoh dari ahli kitab. Itu tentang perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru tentu kita mempunyai Injil, lalu kemudian surat para rasul, dan yang paling banyak adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ada juga dituliskan oleh Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, dituliskan juga oleh Rasul Petrus. Lalu kemudian ada para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu kitab-kitab itu ditulis, Injil, lalu kemudian surat-surat itu ditulis, maka mereka tidak serta-merta disatukan menjadi sebuah kitab. Tetapi dengan beredarnya surat-surat itu, dibaca oleh berbagai kalangan, maka mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa ini adalah firman Tuhan. Saya mau kasih contoh bahwa memang kitab-kitab dan surat-surat pada saat itu bukan hanya dibaca oleh sekelompok orang saja, tetapi ada disirkulasi, dibaca. Dan ini boleh kita lihat salah satu contohnya terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-16, Kolose 4 ayat yang ke-16. Dan bila mana surat ini, artinya surat kepada jemaat di Kolose, demikian Rasul Paulus, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia, di mana Laodikia ini dekat sekali dengan Efesus, dibacakan juga untuk kamu. Jadi memang surat-surat itu berputar. Makanya surat
atau buku Wahyu pun pada 7 jemaat itu, setiap 7 jemaat itu pun membaca kitab-kitab itu, bukan hanya kepada Efesus, tapi kemudian diberikan kepada jemaat Smyrna, semua membacanya. Jadi peredaran surat-surat para rasul dan peredaran kitab-kitab Injil pada abad yang mula-mula, pada saat mereka baru selesai dituliskan, sangat dinamis, dan itu pergi kepada berbagai tempat, sehingga pada waktu tiba saatnya di mana mereka yang hidup setelah zaman abad yang pertama, mereka hidup abad kedua, ketiga, bahkan abad yang keempat, dalam pertemuan-pertemuan gereja pada saat itu, tidak ada komite yang membuat sebuah standar ujian bahwa coba kita tes dulu ini kitab, kita tes dulu ini kitab. Tidak. Tetapi dengan bulat hati, dengan didorong oleh Roh Kudus, maka kitab-kitab itu bagaikan suara Tuhan yang tidak bisa ditolak, dan mereka terima, mereka nyatakan, mereka terima, inilah betul-betul merupakan firman Tuhan. Jadi pada waktu mereka menerima ini sebagai firman Tuhan, maka orang-orang ini bukanlah di atas firman Tuhan, tapi mereka berada di bawah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu begitu jelas sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Saya mau kasih satu contoh bagaimana sampai sesama penulis perjanjian baru, karena kalau perjanjian lama itu ditulis dalam waktu lebih dari 14 abad atau kurang lebih 14 abad, maka perjanjian baru ini semua kitabnya itu dituliskan hanya dalam kurun waktu kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Semua kitab perjanjian baru itu dituliskan. Dan banyak dari para penulis kitab perjanjian baru ini saling mengenal satu sama lain. Dan mereka mengetahui tentang adanya surat-surat yang ditulis oleh rekan mereka para rasul. Contohnya, kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi pekabaran Petrus, pekabaran Paulus adalah firman Tuhan, dan Petrus tahu Paulus telah menulis surat juga kepada dia punya jemaat atau audiensnya. Mungkin kita boleh baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Masih dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Perhatikan ayat yang kedua. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus, menunjuk kepada nabi-nabi perjanjian lama, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu, penulis-penulis Alkitab perjanjian baru. Contoh satu lagi, bagaimana Paulus melihat keterpaduan dari perjanjian lama dan juga tulisan-tulisan yang beredar, yang akhirnya menjadi kitab-kitab perjanjian baru. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius, surat 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja
patut mendapat upahnya. Perhatikan di Alkitab yang saudara sedang pegang, kalau itu adalah Alkitab yang sama, Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam ayat ini, Paulus menasihatkan kepada Timotius, bukankah kitab suci berkata, lalu ada kutipan yang pertama, pakai tanda kutip, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu kutipan yang pertama. Lalu kemudian tutup tanda kutip, dan lagi buka tanda kutip yang baru, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Berarti kedua kutipan yang dikutip, atau kedua pernyataan yang dikutip oleh Paulus kepada Timotius, berasal dari dua sumber yang berbeda, tetapi dua sumber yang berbeda itu menurut ayat 18 ini adalah kitab suci. Manakah kedua sumber itu? Coba kita buka untuk kutipan yang pertama, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kita buka dalam Ulangan 25 ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Sebentar. Oke, 25. Oke. Saya baca, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Berarti, waktu Paulus katakan dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-18, bukankah kitab suci berkata, yang pertama yang dia kutip adalah Ulangan 25 ayat yang keempat yang mengatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bagaimana dengan kutipan yang kedua yang diberikan oleh Paulus dalam 1 Timotius 5 ayat 18 yang berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di mana kita bisa dapat kutipan ini? Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Berkata, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ternyata pada waktu Paulus di dalam 1 Timotius 5, ayat yang ke-18 berkata, bukankah kitab suci mengatakan, dia kutip satu dari Ulangan 25 dan satu lagi dari Injil Lukas, juga ada di Injil Matius, dan kedua-duanya, baik itu kitab Ulangan yang adalah bahagian dari Taurat, dan kemudian Lukas yang adalah bahagian dari Injil, pada saat itu, oleh Timotius dan jemaat yang ia gembalakan, yaitu jemaat Efesus, dan oleh Paulus sang penulis, bahkan juga Timotius yang menjadi gembala pada saat itu di Efesus, menyatakan dan mengakui bahwa ini adalah firman Tuhan. Sekalipun Lukas bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi apa yang dituliskannya disebut juga kitab suci. Lalu kemudian dengan teknologi hanya dari gulungan kitab dengan kulit, lalu kemudian teknologi papirus, lalu ada teknologi perkamen dengan kulit yang lebih lembut yang bisa digulung. Lama-kelamaan begitu teknologi semakin berkembang, maka kitab-kitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang telah terlebih dahulu telah diterima secara menyeluruh sebagai Alkitab, kitab suci orang Kristen, 66 kitab itu. Maka begitu ada teknologi kertas, maka Alkitab pun dicetak di kertas. Sekarang ini sudah ada teknologi yang lain, yaitu teknologi elektronik, di mana bukan saja Alkitab cetak, tapi juga Alkitab secara elektronik. Dan marilah kita bersuka cita karena firman Tuhan sudah sangat dekat kepada kita. Kalau sampai kita tidak membacanya, kita sedang mengabaikan berkat yang sungguh luar biasa. Terima kasih.